Reporter Global melaporkan dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023. Kepala desa Tangguh yang hadir dalam peringatan Hari Ibu ke-95 tahun Niwayan Kerni, Esa, Nur Ijati, Sri Mulyati. Tumbuh menjadi balita. Itu pendampingan kita. Artinya bagaimana anak-anak kita itu bisa berkualitas, terhindar dari stunting. Itu tugas yang kita harus laksanakan di desa. Kalau di daerah Ibu dekat wisata nggak Bu? Wisata apa aja Bu? Kebetulan kita desa wisata. Oh, desa wisata. Desa wisata. Kemarin kita juga ikut lomba desa wisata Nusantara. Oke. Yaitu kita mendapatkan kategori 45. Gimana Bun manfaatin desa untuk wisata Kita sendiri yang memanfaatkan potensi yang ada. Potensi kita pertanian, ya pertanian dan juga UMKM dan juga budaya. Itu yang kita manfaatkan untuk menjadi objek wisata. Kita tidak punya kelebihan seperti desa lain punya laut dan punya pegunungan, tapi kita punya tempat pertanian yang juga kita pakai untuk edukasi pertanian. Perdayakan lagi, yang selama ini sudah diperdayakan hanya belum maksimal, terutama tentang keterbukaan, transparansi. Kan itu yang kami harapkan supaya program-program yang ada di pusat kesampaian di desa-desa, apalagi seperti kami kabupaten yang ujung itu Sulawesi mana Bun? Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Tenggara. Kami sangat berharap perencanaan yang ada di pusat kesampaian di desa supaya juga kami bisa nikmati, karena jujur saja kami sebagai perempuan juga memenuhi harapan terutama dalam perencanaan kesejahteraan. Hambatan kami infrastruktur jalan, hambatan yang paling utama. Kami juga ingin maju kayak provinsi lain, kabupaten lain, desa lain. Tanggapan dari daerah kita, pemerintah sendiri untuk struktur daerah bagaimana misalnya? Kami juga setiap musrembang desa kita angkat, tapi selalu mereka itu dari kabupaten terutamanya selalu punya provinsi, tidak berhak kabupaten. Alasan? Kalau pemanfaatan dana desa sendiri gimana Ibu? Dana desa juga sekarang sudah banyak diatur termasuk dari pusat daerah. Kalau dia karena sudah dipisah-pisah ini untuk jadi untuk keinginan yang di desa itu sudah sangat terbatas. Pesan untuk pemerintah sendiri bagaimana Bun? Kami pemerintah desa ya khususnya kami berharap anggaran dana desa kami ditingkatkan agar dapat kami berbuat lebih baik untuk perencanaan ke depan untuk majunya kami punya desa yang ada di terpencil, karena desa kami memang terpencil. Kalau Ibu lihat sekarang kuota 30% untuk menduduki lembaga-lembaga tinggi negara untuk wanita gimana? Apakah itu udah cukup apa masih harus ditingkatkan? Kalau kami lebih ditingkatkan lagi karena masih sangat. Contohnya karena mungkin kurangnya akses perencanaan sehingga keberanian itu untuk perempuan masih kurang. Di 78 desa kabupaten kami itu kepala desa terpilih hanya 3. Mungkin karena kurangnya keberanian. Kebetulan jadi kepala desa, alhamdulillah bisa diundang oleh Pak Jokowi. Jadi kami mengapresiasi sekali lagi dengan adanya program semacam ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilanjutkan dan mudah-mudahan kita bisa diundang lagi. Ya. Bu, bagaimana Bu Ibu sendiri di Nusa Tenggara Barat dalam membuat wanita-wanita agar kreatif dan inovasi? Ya, alhamdulillah di pemerintah desa kami kebetulan ada namanya BUMDes. BUMDes itu ada UP2K juga, jadi kami mengapresiasi itu semua untuk memberikan tunjangan kepada ibu-ibu PKK. Jadi kebetulan ibu PKK itu adalah masyarakat kami itu ada 75% petani, 25% PNS. Jadi mayoritasnya petani. Olehnya demikian butuh
itu semua untuk menambah beli obat dan sebagainya. Jadi kami insya Allah pemerintah desa mengapresiasi itu semua untuk membantu ibu-ibu yang menunggu bapaknya pulang sawah dulu baru mendapatkan rezeki. Demikian. Bu, apakah dana desa dalam pemanfaatan khususnya di kelurahan Ibu gimana Bu pemanfaatan dana desa? Pemanfaatan desa untuk sementara karena memang di desa kami itu seperti yang saya katakan tadi adalah 75% petani, 25% perempuan, jadi sangat membutuhkan air. Dan kebetulan untuk saat-saat ini kami mendapatkan bantuan alokasi kinerja 139.642.000 dialokasikan untuk El Nino. El Nino itu pemanfaatan air, pipa dan sebagainya. Bu, harapan Ibu? Bun, untuk pemberdayaan perempuan sendiri di kota daerah Ibu sendiri gimana, Bun? Kebetulan itu yang seperti saya katakan tadi ada UP2K. Jadi kita memberikan bantuan pada 10 orang awalnya, 10 orang sebesar 500.000 itu dana dari UP2K, dari dana desa. Dan nanti ada perkembangannya, alhamdulillah sekarang sudah melonjak ke sekitar 50 lebih orang yang mendapatkan itu. Jadi untuk alokasi kinerja untuk anggaran desa untuk tahun depan 2024, insya Allah kami akan menambahkan lagi uangnya. Bu, harapan Ibu agar dana desa terus berjalan untuk kepentingan desa apa Bu? Satu harapan Ibu. Harapannya mudah-mudahan kita sebagai pemerintah desa keterbukaan karena memang itu dana desa adalah dana yang harus kita pertanggungjawabkan. Olehnya demikian kami atas nama pemerintah insya Allah nanti akan melakukan yang terbaik untuk desa. Mudah-mudahan desa kami akan menjadi desa yang bisa menjadi contoh desa-desa yang lain. Nama lengkap Bu? Nama saya Sri Mulyati SE, Kades Laru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara.